Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tips sukses menjaga loyalitas pelanggan. Nah, teman-teman pengen tahu? Mari kita simak video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tips sukses menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Berikut adalah 7 tips sukses menjaga loyalitas pelanggan Anda. 1. Budayakan sikap melayani dengan cara memberikan perhatian khusus kepada pelanggan. Sikap memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dapat meningkatkan penjualan, karena konsumen akan tertarik kepada Anda meskipun kualitas produk kurang. Terkadang konsumen membeli suatu produk karena adanya pelayanan yang baik. Konsumen yang tertarik dengan pelayanan Anda dapat Anda jadikan pelanggan setia. 2. Biasakan melakukan interaksi dengan pelanggan Anda. Membiasakan diri berinteraksi dengan pelanggan Anda adalah sikap yang baik. Interaksi pelanggan dapat Anda lakukan sebelum dan setelah transaksi jual beli terjadi. Berikut akan disajikan untuk interaksi dengan pelanggan sebelum dan setelah transaksi jual beli terjadi. A. Untuk interaksi pelanggan sebelum transaksi jual beli adalah Anda dapat menanyakan kebutuhan pelanggan akan produk yang diinginkan, seperti spesifikasi produk dan harga produk. Bentuk interaksi pelanggan setelah transaksi jual beli adalah Anda dapat menanyakan kepada pelanggan Anda melalui telepon atau email tentang produk Anda yang telah mereka beli. Apakah sesuai dengan keinginan pelanggan, atau apakah ada masalah terkait produk Anda? 3. Selalu membina hubungan saling menguntungkan. Hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dengan pelanggan adalah sebagai berikut. Etika produsen. Sebagaimana etika berbisnis, konsumen atau pelanggan adalah raja. Oleh karenanya, harus mendapatkan pelayanan yang layak dan jaminan atas produk yang dibelinya. Pelayanan yang baik dari pelaku bisnis adalah kepercayaan pelanggan. Etika konsumen. Konsumen sebagai pengguna produk harus memberikan timbal balik yang sesuai dengan nilai produk yang dihasilkan produsen. Konsumen juga dapat memberikan masukan demi perbaikan produk agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar dan sukses. 4. Berikan tawaran yang menarik minat pelanggan. Untuk menarik minat pelanggan Anda tersebut, Anda dapat memberikan tawaran yang menarik. Misalnya, memberikan harga promo atau diskon terhadap produk tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pelaku bisnis yang bijaksana, selain memberikan harga
promo dan diskon kepada pelanggan, Anda juga dapat memberikan program-program tertentu seperti kartu member dari produk Anda. Kartu member ini dianggap dapat meningkatkan penjualan karena mendorong pelanggan setia untuk berbelanja di tempat Anda. 5. Buatlah komunitas layanan konsumen dan pelanggan. Banyak cara untuk meningkatkan pelayanan Anda dalam menjalani bisnis. Salah satunya dengan cara membuat komunitas layanan konsumen. Misalnya, membuat komunitas layanan konsumen di media sosial atau website. 6. Memberikan kemudahan dalam metode pembayaran. Bagaimana cara memberikan kemudahan dalam metode pembayaran? Untuk lebih jelasnya, simak hal berikut ini. Bagi Anda yang memiliki toko offline seperti toko buku, toko peralatan rumah tangga, toko snack, toko kue, restoran, bisnis toko kelontong, bisnis atau toko lainnya, Anda dapat menyediakan metode pembayaran dengan menggunakan e-money, kartu kredit, atau kartu debit. Bagi Anda yang memiliki toko online seperti online shopping mall, Anda juga dapat bekerjasama dengan bank untuk menyediakan metode pembayaran yang dapat memudahkan pelanggan. 7. Pertahankan kualitas produk Anda. Jika produk Anda berkualitas, maka pelanggan Anda yang akan mencari Anda, bukan Anda yang mencari konsumen. Nah, bagaimana tips mempertahankan kualitas produk yang Anda buat? 1. Rutin melakukan pengukuran terhadap kualitas produk. 2. Mendengarkan masukan konsumen dan pelanggan. 3. Selalu berpikir zero mistake sehingga fokus pada proses produksi. 4. Rutin melakukan evaluasi dengan cara rapat. 5. Pentingkan solusi atas masalah yang terjadi. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.